Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dengan tegas disebutkan bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Karena pembahasan kita yang pertama ini tentang memandikan mayat. Nah, oleh karena itu orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Saya tidak bisa menilai apakah saudara-saudara muslim dan muslimah kita yang tewas digempur Israel di jalur Gaza itu mati syahid apa tidak. Cuma pemahaman saya mati syahid itu adalah orang yang berperang, orang Islam yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah, mengangkat senjata, lalu dia mati oleh musuh yang non-muslim. Maka itu disebut mati syahid. Nah sekarang kalau penduduk Palestina jalur Gaza itu yang tidak ikut berperang, itu ya, mereka tinggal dalam rumah, anak-anak, para perempuan, ibu-ibu, janda-janda dan nenek-nenek misalnya, kena bom mati, apakah itu mati syahid atau tidak? Nah, kalau menurut kriteria yang saya sampaikan tadi, menurut keyakinan atau pandangan saya pribadi, mereka tidak mati syahid. Nah, sekarang bagaimana dengan pejuang Hamas atau Hizbullah di Palestina itu? Kan banyak yang mati itu. Menurut berita itu sekitar 1.500 pejuang Hamas itu yang mati dalam hitungan 1 minggu pertempuran ini. Apakah mereka itu mati syahid atau tidak? Nah, kita pun tidak paham, saya pribadi, apakah peperangan itu betul-betul peperangan antara Islam dengan Yahudi? Atau itu karena persoalan politik saja? Nah, terserah saja menilai masing-masing. Jika itu peperangan antar agama, artinya Hamas dan Hizbullah tadi betul-betul membela Islam, karena ternyata penduduk Gaza itu kan ada juga yang non-muslim, ada yang Kristen. Artinya ini juga diserang jadi target dari Israel. Yang kemarin Israel sudah memberi ultimatum penduduk Gaza yang sekitar 1.100.000 orang itu dalam waktu 1 kali 24 jam harus mengosongkan tempat tinggal mereka. Karena Israel akan membombardir tempat itu. Sebagian ada yang mengungsi, sebagian ada yang bertahan. Artinya lebih baik kami mati di sini daripada keluar sini juga penghidupan tidak jelas. Nah sehingga seperti itu, kalau mereka-mereka yang 1.100.000 orang ini tewas semuanya, karena mereka bukan tentara. Kalaupun tentara, apakah itu pertempuran itu antara Yahudi dengan Islam? Kalau iya, maka tentara-tentara yang tewas itu mereka mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu dalam pandangan Islam tidak wajib atau tidak perlu dimandikan. Jadi biarkan saja dia seperti apa adanya, badannya barangkali berlumuran darah, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan dikafani itu pun ia menggunakan kain kafan yang melekat di tubuhnya jika memang itu bisa menutupi tubuhnya, kecuali kepala tidak perlu ditutupi bagi mereka yang mati syahid itu. Nah, orang yang mati syahid adalah muslim yang terbunuh oleh pasukan kafir dalam sebuah peperangan. Nah, ini jelas itu artinya pertempuran antar agama. Mayatnya tidak perlu dimandikan walaupun dalam keadaan junub. Artinya seandainya ketika bertempur itu dia dalam keadaan junub, kemudian dia tewas dalam pertempuran itu, maka orang ini dikatakan mati syahid, tidak perlu dimandikan meskipun tadi dia dalam keadaan junub. Mayat orang yang mati syahid dikafankan dengan pakaian yang dikenakannya yang patut menjadi kain kafan baginya. Artinya kafannya itu, kain kafannya pakaian yang melekat di tubuhnya. Apabila lebih dari kafan yang disunahkan, maka dikurangi. Dikatakanlah dia menggunakan pakaian yang begitu panjang, melampaui kakinya segala macam, maka itu kita kurangi. Apabila pakaian itu kurang, maka harus disempurnakan. Artinya katakanlah laki-laki tadi dia berpakaian ternyata umpamanya gitu kan, pakaiannya itu panjangnya persis di atas lutut, maka itu harus ditambah sampai dengan menutupi auratnya. Mayatnya dikubur bersama dengan darah-darahnya, mayat itu tidak perlu dimandikan. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah." Janganlah kalian memandikan mereka karena setiap luka atau darah yang ada di tubuh mereka akan menebarkan aroma minyak misik pada hari kiamat. Nah, jadi
Ini salah satu alasan mengapa Rasulullah itu melarang kita memandikan orang yang mati syahid dalam peperangan tadi. Karena luka-luka dan darah-darah yang mereka keluarkan pada saat itu akan menebarkan aroma bau wangi pada hari kiamat nanti. Beliau, Rasulullah SAW, memerintahkan agar para syahid perang Uhud dikubur bersama dengan darah-darah mereka tanpa perlu dimandikan dan disolatkan. Imam Syafi'i berkata, barangkali mayat para syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan agar pada hari kiamat nanti mereka bertemu dengan Allah bersama luka-luka yang ada di tubuh mereka. Karena dalam sebuah hadis diterangkan bahwa bau darah mereka akan semerbak mewangi karena berubah menjadi misik. Maka mereka tidak perlu juga disolatkan. Solat hanya diperlukan bagi jenazah biasa. Nah, selain itu hal ini akan meringankan umat Islam yang masih hidup karena orang yang ikut berperang biasanya terkena luka dan khawatir musuh datang lagi. Nah, jadi kalau pertempuran antar agama tadi yang menjadi korban dari pihak umat Islam itu banyak sekali, kenapa tidak perlu dimandikan, dikafani tadi? Itu salah satu hikmahnya adalah meringankan beban umat Islam yang masih hidup. Saya juga tidak bisa membayangkan mayat-mayat yang bergelimpangan di jalur Gaza itu dengan keterbatasan kain kafan, obat-obatan segala macam itu, bagaimana umat Islam di sana menyelenggarakan mayat-mayat mereka yang sudah meninggal dunia itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang mati syahid yang harus dimandikan dan disolatkan. Jadi ada juga ternyata orang yang mati syahid itu harus dimandikan dan disolatkan. Tentu juga dikafankan. Kaum muslimin yang terbunuh di luar peperangan, agama Islam tetap menganggap mereka sebagai syuhada. Mereka tetap dimandikan dan disolatkan. Jadi disebutkan di sini macam-macam syuhada menurut hadis-hadis Rasulullah. Syuhada itu artinya tadilah orang yang mati syahid. Kalau kita belajar fikih, saya ingat betul dulu guru-guru agama saya menyatakan bahwa mati syahid itu kan ada dua macam. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Nah, maka yang mati syahid dalam peperangan membela agama tadi terbunuh oleh orang kafir, dia syahid akhirat. Nah, sedangkan mereka yang matinya karena syahid dunia, meskipun disebut syuhada, maka mayat mereka ini tetap diselenggarakan dengan 4 kewajiban tadi. Nah, yang syahid seperti apa yang tetap diselenggarakan 4 kewajiban tadi? Pertama, ada hadis Rasulullah dari Jabir bin Utaik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Al-mat'unu syahid, wal ghariqu syahid, wa sahibu dzatil jambi syahid, wal mabtunu syahid, wa sahibul hariq syahid, walladhi yamutu tahtal hadami syahid, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah." Orang yang mati syahid selain dalam peperangan ada 7, kata Rasulullah. Pertama adalah orang yang meninggal karena penyakit taun. Taun ini bisa diartikan lebih luas, orang yang menderita penyakit sangat parah bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh lalu mati. Katakanlah seperti orang yang stroke sekian bulan bahkan sekian tahun kemudian meninggal dunia. Ini menurut saya bisa dikategorikan termasuk dalam penyakit taun. Artinya orang seperti ini juga sebagai syuhada, mati syahid dunia. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Bahasa Banjarnya lamas. Tenggelam dalam air, apakah di sungai, di laut, di sumur, di kolam, atau dalam baskom. Bentar di TV kemarin kan ada seorang anak usia 2 tahun itu mati tenggelam dalam ember. Nah, ini juga syahid karena tenggelam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal karena penyakit dzatil jambi, penyakit yang menyerang lambung dan menimbulkan demam dan batuk. Penyakit yang menyerang lambung dan batuk. Boleh jadi termasuk mah kronis di sini. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang meninggal karena penyakit perut, boleh jadi karena keracunan. Mengkonsumsi makanan ada racunnya, sakit perut, muntah-muntah, lalu mati. Nah, ini juga adalah mati syahid. Yang kelima, orang yang meninggal karena terbakar. Banyak kejadian sekira kebakaran-kebakaran, lalu ada orang tertinggal dalamnya, meninggal karena kebakaran, maka dia juga adalah mati syahid. Yang keenam adalah orang yang meninggal karena tertimbun reruntuhan.
Berarti orang-orang di Gaza itu yang dibombardir, rumahnya gedung-gedung, lalu tertimbun gitu, mati dia, atau karena ada gempa bumi, kayak di Aceh atau di mana-mana kemarin itu beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, maka mereka itu mati syahid. Atau barangkali bisa juga tertimbun di sini, tertimbun tanah, longsor. Para penambang menggali tanah sekian puluh meter, atau menggali sumur, membuat sumur. Ternyata tanah di atasnya itu runtuh, tertimbun mereka di situ, mati, maka ini juga termasuk mati syahid. Yang ketujuh adalah perempuan yang meninggal karena melahirkan. Nah, jadi kalau ada seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal dunia, maka ibu itu disebut juga dengan mati syahid. Jadi ada 7 menurut hadis yang pertama ini. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan orang yang mati syahid? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh dalam peperangan. Lalu Rasulullah berkata, inna syuhada'u ummati idza laqalil. Kalau begitu syuhada umatku sedikit, kata Rasul. Artinya kalau tadi mati syahid itu hanya diartikan orang yang meninggal dalam peperangan. Rasulullah kemudian menjawab dalam hadis yang lain, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fit ta'un fahuwa syahidun wa man mata fil batni fahuwa syahidun wal ghariqu syahidun. Orang yang terbunuh di jalan Allah atau peperangan adalah orang yang mati syahid fisabilillah. Begitu juga orang yang meninggal dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau lagi baca Quran misalnya, lagi sedang melaksanakan ibadah haji, umroh, lagi tawaf, lagi sa'i misalnya. Nah kemudian dia meninggal pada saat itu termasuk orang yang meninggal mati syahid. Karena dia meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Kita lagi sholat, tahu-tahu meninggal, mendadak. Nah itu juga adalah mati syahid. Kemudian kata Rasul lanjutan hadis, orang yang meninggal karena penyakit ta'un, orang yang meninggal karena penyakit perut, dan orang yang mati karena tenggelam. Nah ini memperkuat hadis yang saya bacakan sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbunuh karena membela hartanya adalah orang yang mati syahid. Jadi apabila misalnya kita dirampok orang, kemudian kita membela diri, atau kita motor kita, kendaraan kita dibegal orang di tengah jalan, kita membela diri. Orang itu menggunakan senjata tajam, senjata api, atau menggunakan alat pemukul lainnya, kemudian kita dipukul, atau ditembak, atau ditusuk, atau ditimpas, lalu kita meninggal dunia karena membela harta kita, itu juga termasuk mati syahid. Begitu juga orang yang terbunuh karena membela darahnya. Jadi orang yang membela diri kemudian mati, maka dia mati syahid. Tapi kalau orang berkelahi, dua-duanya terbunuh, itu tidak mati syahid. Nah, kemudian di sini orang yang terbunuh karena membela keluarganya. Barangkali ada istri, anak, suami kita, keluarga kita yang dianiaya oleh orang lain secara fisik. Kemudian dalam pembelaan itu justru kita yang terbunuh, maka kita pun mati dalam keadaan syahid. Jadi ini tambahan dari yang 7 tadi. Kalau 7 ditambah ini membela harta ada 8, membela darah 9. Kemudian kalau membela agama saya kira itu masuk yang syahid. Kalau membela agama dalam pengertian ini peperangan berarti syahid akhirat. Kemudian orang terbunuh karena membela keluarganya. Nah menjadi 10 orang yang mati syahid, yang tetap mayatnya itu diselenggarakan dengan 4 kewajiban tadi. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kemudian bagaimana memandikan mayat orang kafir? Orang Islam tidak wajib memandikan mayat orang kafir, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya. Nah, kalau menurut Malikiyah dan Hanabilah, jadi kalau disebut Malikiyah berarti adalah pengikut-pengikut Malik. Jadi bukan Imam Maliknya yang menyatakan. Sama kalau disebut Syafi'iyah berarti itu pengikut atau murid-murid Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya. Sama seperti sholat Jumat itu. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab fikihnya Al-Um itu kan azan Jumat itu hanya sekali. Tetapi murid-muridnya
itu sama pendapatnya dengan Imam Hambali, murid Imam Syafi'i itu, bahwa adzan Jumat itu 2 kali. Nah, berarti yang kalau madhab Syafi'i tadi, adzan Jumat yang 2 kali itu bukan menurut Imam Syafi'inya, tetapi menurut murid-muridnya. Nah, jadi menurut Malikiyah dan Hanabilah, nah Hanabilah berarti pengikut atau murid-murid Imam Hambali, orang Islam tidak boleh memandikan mayat kerabatnya yang kafir, tidak boleh mengafankannya, dan juga tidak boleh menguburkannya, kecuali jika mayat itu dikhawatirkan hilang atau sia-sia, maka ia wajib menguburnya. Saya terus terang secara pribadi, meskipun ini mayat orang kafir, kalau tidak ada yang mengubur bagaimana itu? Yang ada cuma kita. Menurut saya harus dikubur. Karena kalau tidak dikubur, bayangkan tuh, menebarkan bau busuk, menimbulkan fitnah, macam-macam. Tapi kalau menurut Malikiyah dan Hanabilah tadi, dikuburkan pun jangan. Cuma kan ada kecuali tadi dikhawatirkan mayat itu akan hilang atau sia-sia. Nah, berarti kan boleh aja ini, kalau bahkan bisa ditambah, jika menebarkan bau busuk, bisa menebarkan penyakit-penyakit kemana-mana, ya harus dikubur. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ali berkata, "Aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat telah meninggal dunia." Mungkin ini maksud ini adalah Abu Talib, paman Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah disebutkan Abu Talib itu sampai meninggal dunia itu kan dalam keadaan kafir. Bahkan sejarah menyebutkan ketika Abu Talib itu sudah menjelang sakaratul maut, Rasulullah itu berusaha menuntun beliau untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Tapi beliau tidak mau mengucapkan kalimat itu. Padahal kita tahu Abu Talib ini adalah seorang paman yang mati-matian membela diri Rasulullah dari serangan orang kafir dan juga mendukung dakwah Islam dari Rasulullah. Nah, tetapi beliau sendiri ternyata tidak menjadi seorang muslim. Kuat dugaan saya yang disebutkan di sini adalah Abu Talib, paman Nabi tadi. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idhhab fawari abaka wa la tuhditsanna syai'an hatta ta'tiyani." Pergilah dan kuburlah bapakmu dan janganlah berbuat apapun hingga kamu kembali kepadaku. Artinya hadis ini justru memerintahkan Ali tadi untuk menguburkan jenazah bapaknya, padahal bapaknya itu kan kafir. Abu Talib itu kafir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam fikih kita menemukan atau dalam hukum Islam kita menemukan ada 2 pendapat yang berbeda ini. Yang pertama itu kan pendapat Malikiyah dan Hanabilah, artinya murid-murid Imam Malik dan Imam Hambali. Sedangkan yang kedua ini Rasul yang menyatakan. Jadi pendapat pertama tadi orang Islam tidak perlu menguburkan mayat orang kafir, tapi hadis Nabi menyebutkan kubur. Nah, tentu kita di Muhammadiyah mendahulukan hadis daripada pendapat manusia biasa selain Rasulullah. Artinya kalau ada tetangga kita orang kafir meninggal dunia, silahkan orang-orang yang non-muslim itu menguburkan. Dan menurut saya kan boleh-boleh saja kita mengantarkan mayatnya itu ke kuburan. Menguburkannya saja boleh, apalagi kalau sekedar mengantarkan, itu logika saya.